semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang PBB, PPN, PPNBM, dan Bea Materai 10.000 di mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Yang pertama saya akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB terlebih dahulu. Sebelumnya, sudahkah kalian tahu apa itu PBB, apa subjek dan objek dari PBB itu sendiri, dan berapa tarifnya? Yuk kita simak bersama. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan karena keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atasnya atau mendapatkan manfaat daripadanya. Objek pajak. Objek pajak itu terbagi dua, objek bumi dan objek bangunan. Objek bumi diantaranya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang keduanya tuh ada objek bangunan. Objek bangunan tuh diantaranya konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya itu banyak, ada rumah tinggal, tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Selain ada objek pajak tadi yang sudah dijelaskan, ada juga namanya subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata meliputi atau mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki bangunan atau menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sekarang bagaimana sih cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan? Orang atau badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau yang disingkat KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat. Dasar pengenaan PBB atau kita sering mendengarnya dengan istilah nilai jual objek pajak atau disingkat sebagai NJOP. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati atau wali kota serta memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Yang keempat, penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Setelah kita mengenal istilah NJOP, kita juga mengenal istilah NJOP-TKP. NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tindak kena pajak adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP untuk setiap daerah kabupaten atau kota setinggi-tingginya 12 juta rupiah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang keduanya, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lain. Sekarang kita membahas tentang dasar perhitungan PBB. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Misalnya persentase NJKP itu berbeda-beda. Tetapi dalam objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, dan objek pajak pertambangan, besar persentase NJKP-nya adalah sama, yaitu 40%. Sedangkan objek pajak lainnya di pedesaan dan di perkotaan. Apabila NJOP-nya lebih besar atau sama dengan 1 miliar, maka nilai NJKP-nya sebesar 40%. Dan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP-nya adalah 20%. Sekarang masuk ke perhitungan pajak bumi dan bangunan. Rumus perhitungan PBB adalah tarif dikali NJKP. Tarif di sini untuk perhitungan PBB adalah 0,5%.
Sedangkan perhitungan NJKP-nya adalah NJOP dikurangi NJOP TKP. Jika diketahui NJKP-nya 40%, maka untuk menghitung besaran PBB adalah 0,5% itu dari tarif PBB tadi dikalikan 40% kurung buka NJOP dikurangi NJOP TKP. 0,5% dikali 40% hasilnya 0,2%. Nah, 0,2% itu dikali hasil pengurangan dari NJOP dikurangi NJOP TKP. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal berikut. Bapak Ade mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga jual 5 juta per meter persegi. Bangunannya seluas 800 meter persegi dengan harga jual 1 juta meter persegi. Di sini diketahui persentase nilai jual kena pajak misalnya 40%. Nah, ini kita cari pajak bumi dan bangunan yang terhutangnya. Nilai jual tanah 1000 dikali 5 juta sama dengan 5 miliar. Terus nilai jual bangunan 800 meter persegi dikali 1 juta menjadi 800 juta rupiah. Jadi NJOP-nya di sini adalah 5 miliar 800 juta rupiah. Terus nilai NJOP tadi dikurangi NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah sehingga NJOP kena pajaknya sebesar 5 miliar 788 juta rupiah. Jadi pajak bumi dan bangunan yang terhutang adalah 0,5% dikali 40% dikali 5 miliar 788 juta rupiah, hasilnya menjadi 11.576.000 rupiah. Pembahasan kedua kita akan mengenal apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Adapun objek PPN itu sendiri diantaranya yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua impor barang kena pajak. Yang ketiganya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempatnya pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. Berdasarkan UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 1 sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022. Yang keduanya sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Perubahan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Rumus perhitungan PPN. PPN sama dengan DPP kali 11%. DPP atau dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai pembahasan yang ketiga kita akan mengenal apa itu PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM itu berbeda-beda tergantung dari objek PPNBM. Ada tarif yang 10% itu meliputi kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Sedangkan tarif PPNBM yang tarifnya 20%
Itu adalah kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan sanitari. Dan yang dikenakan tarif 25% adalah kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, pick-up. Sedangkan yang tarifnya 35% itu adalah untuk minuman bebas alkohol, batu perisal, barang berbahan impor, barang pecah belah, dan bus. Sehingga kalau kita menghitung perhitungan PPN BM, itu tarif PPN dikali kurung buka harga barang dikurangi PPN BM. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Lia adalah seorang pengusaha muda yang meraup omset dengan jumlah yang cukup besar. Dengan kesuksesannya yang berhasil diraih di usia muda, Lia membeli sebuah mobil mewah dengan harga 550 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPN BM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Lia untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Nah, di sini kita akan menjawab PPN sama dengan tarif PPN dikali kurung buka harga barang dikurangi PPN BM. Tarif PPN itu kan 11% dikali 950 juta yang merupakan harga barang dikurangi nilai PPN BM. Nilai PPN BM di sini 950 juta dikali 40%-nya hasilnya 380 juta. Sehingga PPN-nya adalah 62.700.000 rupiah. Maka total mobil yang harus dibayarkan oleh Lia adalah harga mobil tambah PPN tambah PPN BM sama dengan 950 juta ditambah 62.700.000 rupiah ditambah 380 juta rupiah sama dengan 1.392.700.000 rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan oleh Lia untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia adalah 1.392.700.000 rupiah. Pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang bea materai 10.000. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang tertuang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Di sini juga ada aturan dan fungsi materai 10.000. Aturan penggunaan materai 10.000 diantaranya pembuatan dokumen sebagai alat keterangan tentang sebuah kejadian yang sifatnya perdata, terus penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan fungsi materai itu sendiri adalah secara umum demi menyederhanakan efektivitas sehingga hanya tarif tunggal yang digunakan untuk kepentingan krusial baik secara fisik maupun elektronik, yakni materai tarif 10.000. Jadi begitulah pembahasan tentang PBB, PPN, PPN BM, dan bea materai 10.000. Mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih semuanya.